Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya di channel Two Stroke Extreme. Jadi kali ini kita akan bahas soal tips mengganti jarum skep karburator. Jadi biasa teman-teman mengalami kendala dalam menyeting karburator. Mungkin pilot jet atau main jetnya sudah disetting sedemikian rupa, tapi belum ditemukan settingan yang paling enak. Mungkin saatnya kita bisa mencoba untuk setting bagian ini, jarum dan nozzle ya. Tapi kalau teman-teman gak punya stok nozzle, karena mengganti jarum itu sebaiknya sepaket ya dengan nozzle-nya, seperti ini. Karena yang jadi perhatian utama di sini adalah celah antara jarum skep ini dengan nozzle. Jadi ini celah ini ya, celah nozzle dengan jarum skep. Jadi semakin terangkat, semakin banyak BBM yang diloloskan di celah nozzle ini. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau teman-teman nggak mengganti nozzle, cuma ganti jarum skep saja, apa saja yang perlu diperhatikan? Nah, jadi begini. Masing-masing jarum itu sebenarnya punya karakter sendiri ya, tergantung dengan modelnya, bentuknya. Nah, ini ada dua, yang satu gemuk ya, bawaan First Air, kadang-kadang semuanya ya seperti ini, orinya seperti ini gemuk. Terus ada yang runcing. Nah, ini karakternya di putaran atas itu kayak campuran bahan bakar. Terus ini campurannya tidak sekaya ini ya. Nah, makanya karburator yang menggunakan jarum skep dengan model seperti ini biasanya main jetnya itu tidak minta yang tinggi ya, biasanya tidak lebih besar daripada yang pakai jarum skep seperti ini. Kenapa? Karena dengan semakin naiknya jarum di nozzle ini, maka celah semakin besar. Nah, seperti itu. Sedangkan ini putaran atasnya tergantung dari besar lubang nozzle dan juga besar main jet yang terpasang. Nah, terus cara mengukurnya bagaimana? Nah, ini ada dua jarum yang hampir sama ya. Kalau saya pakai, nah ini jangka sorong atau sigmat. Nah, kita ukur ini, mana yang lebih kurus. Pertama kita masukkan dulu jarum yang satu ini, terus kita masukkan lagi yang satu. Nah, ternyata untuk tinggi segini, nah ini belum bisa sama tinggi dengan jarum yang satu ini. Artinya ini di ketinggian ini lebih banyak yang bisa diloloskan karena profilnya lebih sempit daripada jarum ini. Terus kita coba lagi ke atas, nah, ke bawah. Nah, ini sudah nggak bisa masuk ini. Ini artinya semakin kecil ujung dari jarum yang satu ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada yang motornya terasa di putaran atas kekeringan, sudah pakai sudah pakai main jet besar tapi masih kering, mungkin bisa disiasati dengan pakai jarum yang lancip begini, yang runcing. Nah, sudah ditambah ukuran main jetnya tapi masih kering, mungkin saatnya ganti jarum bertipe runcing. Karena meskipun main jet dipasang lebih besar, tapi kalau celah di sini tetap sempit, tetap seperti itu yang bisa lolos. Nah, gitu.
Jadi sangat berpengaruh ya teman-teman, ukuran lubang nozzle dengan profil jarum scape itu sendiri. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan yang belum atau yang kurang jelas, ya bisa ditulis di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.